Haleluya, segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tepat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan kalau kita dipelihara sampai pada Senin minggu yang terakhir. Hari ini adalah hari yang terakhir di bulan September, karena tepat hari ini 30 September 2024. Terima kasih kepada Yesus. Kita bersyukur atas rahmat dan anugerah Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, perlindungan, keselamatan, berkat buat segala-galanya. Kalau Tuhan sudah pelihara kita sampai pada tanggal 30 September, hari yang terakhir. Besok sudah tanggal 1 Oktober 2024. Mari kita komit dengan Tuhan. Kita mau tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Yesus diagungkan, dipermuliakan. Kita membaca 1 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai 16 tentang Saul diurapi dengan minyak oleh Samuel untuk menjadi raja bangsa Israel. Raja pertama, Raja Saul, raja yang pertama yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Karena hanya Yesus yang layak kita puji dan sembah. Dimuliakan, amin, haleluya. Ditinggikan, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Kau Rajaku, amin, haleluya. Yang bertata, amin, haleluya. Yang berkuasa, haleluya. Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku, amin, haleluya. Dimuliakan, amin, haleluya. Ditinggikan, haleluya. Yesus Tuhan, amin, haleluya. Kau Rajaku, haleluya. Yang bertata, amin, haleluya. Yang berkuasa, amin, haleluya. Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku, amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 9, 10, 11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama dan segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga, haleluya. Dimuliakan, amin, haleluya. Ditinggikan, haleluya. Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam
Tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam Tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku untuk firman-Mu Bapa. Pagi ini kami merindu baca firman Tuhan. Kudus, haleluya. Firman-Mu maha kebenaran. Tuntunlah hidupku ya Tuhan Yesus dalam kebenaran-Mu. Bentuklah hidupku ya Yesus, ampunilah semua dosaku, sucikanlah hidupku menjadi serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, kekal selama-lamanya, tidak dibatasi oleh ruang gerak dan waktu, kan Dia pencipta segala-galanya. Begitu agung, begitu mulia, begitu sempurna, maha di atas segala-galanya. Amin. Mari kita mau baca kembali kepada firman Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan Filipi pasal 2 ayat 9, 10, 11. Itulah sebabnya Allah sangat mendidikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala. Siapa yang sama seperti Yesus? Tidak ada. Firman Tuhan katakan dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di bumi surga ada di dalam tanganku, kata Tuhan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan yang ada di bawah. Semuanya bertekuk lutut, saudara. Dan semuanya berkata, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, bangga kita punya Yesus. Terima kasih kalau kita bisa mengenal Yesus. Itu anugerah Tuhan, kita bisa dipanggil untuk menjadi anak pilihan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca 1 bersama pasal 10 ayat 1 sampai 16 tentang kisah Saul dari suku Benyamin yang dipilih sama Tuhan untuk menjadi raja memimpin bangsa Israel. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya di atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga sama-sama akan mengakhiri Senin pagi hari tanggal 30 September 24 adalah hari yang terakhir di bulan September. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Dan besok kita tanggal 1 Oktober sama, kita akan buka pada hari yang pertama 1 Oktober dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Raja Saul dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel sebagai raja atas umatnya. Ya, Tuhan telah mengurapi Raja Saul menjadi raja umat kesayangan sendiri. Ya. Berikutnya ayat kedua, apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsa. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah ditemukan, dan ayahmu tidak mengirimkan keledai-keledai itu lagi, tapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apa yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Coba ini saudara. Ya, papa dari Saul itu orang Kis, ya, Kis dari suku Benyamin, ya, dari perbuatan
Nabi Samuel hamba Tuhan, bahwa saat ini sudah ditemukan keledai-keledai. Tapi papanya dia bilang tidak mengira tentang keledai, tapi memikirkan tentang anaknya, itulah Saul. Ya, jadi itu nubuatan Samuel. Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketur roti, dan yang lagi sebuyung anggur. Ini nubuatan, saudara, ya, luar biasa. Saul pilih menjadi raja yang memimpin bangsa Israel. Demikian kehidupan kita. Kita terima kasih sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih, setiap kita menjadi hamba Tuhan. Dipilih Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, mewarisi kerajaan surga. Sungguh bangga. Tuhan tidak pernah lalai dalam janjinya. Setiap kita semua ada di dalam genggaman kasih-Nya. Ya, demikian firman Tuhan ayat 4. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketur roti yang kau terima dari mereka. Sudah itu engkau akan sampai di Gibeah Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, kau akan berjumpa di sana dengan segerombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Berubah menjadi manusia lain. Manusia baru. Karena hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Bukan manusia daging. Kalau kita tidak ada Roh Kudus, kita menjadi manusia daging. Manusia lama. Tapi kalau dipenuhi Roh Kudus, karakter kita, sifat, kepribadian kita beda. Kita menjadi ciptaan yang baru. Manusia baru, saudara. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu. Sebab Allah menyertai engkau. Ini janji Tuhan mencetak Raja Saul, dan Tuhan juga menyertai kita. Engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku, dan camkanlah. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai ku datang kepadamu dan memberitakan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Oh, minta petunjuk dari Tuhan. Tentunya Samuel juga minta petunjuk yang nantinya untuk Raja Daud, bagaimana harus melakukan memimpin bangsa Israel. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggal Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibeah dari sana, maka bertemu ia dengan sombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Seperti apa yang Samuel sampaikan terjadi, saudara. Bahwa Saul dipenuhi dengan roh Tuhan, ya. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Kaget semua, saudara. Karena Saul berubah rohani, saudara. Yang tadi tidak pernah bisa berbahasa lidah, yang penuh Roh Kudus. Dan saat ini Saul dipenuhi Roh Kudus sehingga orang semua pada bingung, ya. Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi pria bahasa. Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangannya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu. Ayat 16 yang terakhir. Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah ditemukan. Tapi perihal menjadi raja yang telah dikatakannya Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kuasa Tuhan yang ajaib. Biar Roh Kudus kan memenuhi hidup kita. Kalau Roh Kudus kan tuntun setiap hidup kita akan tampil hidup berkemenangan. Lihat ini, Saul dipilih sama Tuhan dan dipenuhi Roh Tuhan. Di sini kita bisa belajar. Mari, yang pertama, kita bisa hidup sampai detik ini ada panggilan Tuhan, ada rencana Tuhan yang sempurna. Dan kedua, kita minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus tuntun hidup kita, sehingga bukan kita lagi, tapi dengan Roh Tuhan. Karena menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Pentingnya kita selalu semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Selalu tiap hari tiap saat dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya dengan Roh Kudus kan menuntun kita.
untuk berjalan dalam rencana Tuhan yang sempurna. Dimuliakan, amin, haleluya. Ditinggikan, haleluya, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, amin, haleluya, yang bertata, amin, haleluya, yang berkuasa, haleluya, Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Kita akan tutup hari pagi Senin pagi yang terakhir di tanggal 30 September ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, jadikan Tuhan sebagai Raja. Tuhan yang memerintah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus bersama kita. Tuhan bersama memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.